Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Tufa, ingin mempresentasikan tentang dekalsifikasi. Materi dalam PPT ini adalah satu, definisi dekalsifikasi tulang, tujuan dekalsifikasi tulang, prinsip dekalsifikasi tulang, metode dekalsifikasi tulang, cara menguji proses akhir dekalsifikasi. Dekalsifikasi yaitu kehilangan garam kalsium dari tulang atau gigi atau proses menghilangkan zat kapur. Dekalsifikasi tulang yaitu proses menghilangkan ion kalsium dari tulang melalui proses histologis sehingga membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Tujuan dekalsifikasi tulang. Tujuannya adalah untuk membuat tulang fleksibel dan mudah untuk penyelidikan patologis. Ini digunakan agar proses mikrotomi dapat dilakukan sehingga pemeriksaan mikroskopis dapat terlaksana. Kedua, kegagalan proses dekalsifikasi menyebabkan sampel hancur saat mikrotomi dan kerusakan pada pisau mikrotom. Prinsip dekalsifikasi. Garam kalsium yang tidak larut diubah menjadi garam kalsium yang larut sehingga jaringan menjadi lunak. Cladding X atau zat pengikat mengikat ion kalsium yang berada dalam tulang. Metode dekalsifikasi. 1. Tradisional. 2. Agen dekalsifikasi asam. 3. Resin penukaran ion dengan asam dan cairan dekalsifikasi. 4. Dekalsifikasi elektrolit. 5. Cladding agents. Pilihan dekalsifer dipengaruhi oleh 4 faktor. 1. Urgensi kasus. 2. Tingkat mineralisasi tulang. 3. Tingkat integrasi yang diperlukan. 4. Diperlukan teknik pewarnaan. Sifat reagen dekalsifikasi. 1. Membuang kalsium dalam waktu singkat. 2. Merusak komponen jaringan. 3. Tidak mempengaruhi proses perendaman. Metode tradisional. Metode ini tidak dianjurkan dalam menangani jaringan keras seperti tulang, karena melibatkan banyak pemotongan jaringan dan perendaman dalam waktu lama dalam larutan dekalsifikasi, dan ini membuat sulit untuk mendapatkan detail seluler yang utuh. Zat dekalsifikasi asam. Asam dibagi lebih lanjut menjadi 2, yaitu asam lemah dan asam kuat. Asam kuat misalnya nitrit dan hidroklorid asid, sedangkan asam lemah seperti piksin, asetik, dan formik asid. Asam kuat nitrit asid. Metode irisan tipis jaringan ditempatkan dalam larutan 5-10% asam nitrat atau HCl. Proses dekalsifikasi tidak boleh lebih dari 48 jam. Formalin ditambahkan ke asam nitrat untuk melindungi jaringan dari kerusakan asam. Formik asid. Formik asid yang paling umum dipakai sebagai dekalsifer. Dekalsifikasi rutin formik asid 10%. Konsentrasi lebih dari 10% bisa mempercepat. Volume harus lebih banyak dan diperbarui setiap 48 jam. Resin penukaran ion dengan cairan dekalsifikasi asam. Resin penukaran ion bentuk amonium resin politerase mempercepat dekalsifikasi dengan menghilangkan ion kalium dari larutan dekalsifikasi yang mengandung asam format, sehingga meningkatkan kelarutan dari jaringan. Tidak dianjurkan untuk cairan yang mengandung asam mineral seperti asam nitrat atau asam klorida. Dekalsifikasi elektrolit.
proses dekalsifikasi yang lebih cepat tanpa merusak fitur sitologi dan pewarnaan. Kekurangan, panas yang dihasilkan dalam proses dapat menyebabkan curing spesimen dalam proses. Cladding agents. EDTA adalah agen cladding berupa bubuk kristal putih yang larut dalam air suling konsentrasi 20%. Sebagai agen dekalsifikasi, ia bergabung dengan ion kalsium untuk membentuk senyawa yang tidak terionisasi. Volume larutan untuk dekalsifikasi harus 150 kali lipat dari jaringan. Solusinya harus diperbarui setiap 5-7 hari selama dekalsifikasi. Kelebihan EDTA. Deposit besi dan logam lain juga dapat dihilangkan dengan EDTA. 2. Jaringan tidak mengeras setelah dekalsifikasi. 3. Bisa proses untuk tulang, gigi, dan jaringan kalsifikasi apapun. 4. Ini juga merupakan solusi yang lebih disukai untuk bahan tulang dekalsifying untuk transmisi elektron mikroskop. Tes untuk penyelesaian dekalsifikasi. Metode ini merupakan akhir proses dekalsifikasi. 1. Tes X-ray. 2. Metode amonia, atau metode kimia. Yang ketiga adalah metode fisik. Tes X-ray. Metode yang paling dapat diandalkan untuk menentukan dekalsifikasi. Tetapi karena fasilitas ini tidak ada di semua laboratorium. Metode amonia. Dalam metode ini, amonia ditambahkan setetes demi setetes dalam larutan dekalsifikasi yang menunjukkan adanya kalsium. Spesimen kemudian ditempatkan dalam larutan segar cairan dekalsifikasi dan uji diulang setelah interval waktu yang sesuai. Metode fisik termasuk menekuk spesimen atau memasukkan pin pisau cukur atau pisau bedah langsung ke jaringan. Kerugian dari memasukkan pin adalah terbentuknya lubang jarum atau artefak. Membengkokkan sedikit mengganggu tetapi tidak meyakinkan menentukan apakah semua garam kalsium telah dihilangkan. Setelah metode fisik, jaringan dicuci sampai bersih sebelum diproses. Cara kerja tes kimia. Tes kimia 5% amonium hidroksin dan 5% amonium oksalat, yaitu 1:1. 1. Pipet larutan dekalsifer sebanyak 5 ml dari bagian bawah jaringan, masukkan ke dalam tabung reaksi. 2. Tambahkan 10 ml larutan campuran larutan amonium hidroksin atau amonium oksalat, aduk dan diamkan overnight. 3. Dekalsifikasi dinyatakan tuntas apabila 2 hari berturut-turut tidak terbentuk endapan. Apabila proses dekalsifikasi belum tuntas, maka dapat diulang kembali setiap 2 atau 3 hari. Cara kerja tes kimia. Berikut adalah contoh gambarnya. Dekalsifikasi. Dekalsifikasi dipercepat dengan 1. Membuat ukuran tulang yang kecil, 2. Membuka tulang, 3. Membuang kulit dan jaringan di sekitar tulang. Yang mempengaruhi dekalsifikasi. 1. Konsentrasi larutan tidak boleh jenuh. 2. Volume larutan. 3. agitas. 4. Temperatur berkisaran 18-30 derajat Celcius. Tahapan proses dekalsifikasi. 1. Fiksasi dengan 10% buffer netral formalin. 2. Cuci dengan air mengalir 30-1 jam. 3. Masukkan dalam dekalsifer atau HCl atau asam fomik volume 20 kali volume jaringan. 4. Larutan diganti dengan yang baru setiap hari. 5. Setelah dekalsifikasi selesai, lakukan netralisasi asam dengan mencuci dengan air atau direndam dalam larutan amonia selama 30 menit. 6. Cuci jaringan dengan air mengalir maksimal 24 jam. 7. Lakukan proses pematangan jaringan.
Berikut adalah gambaran dari jaringan tulang. Terima kasih.